Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, hari ini saya ada rencana untuk berjumpa dengan seorang sahabat saya. Jadi beliau ini memiliki sebuah mobil Honda Civic Estilo ya. Yang menarik adalah beliau ini menggunakan mobil ini untuk balapan, tapi juga dipakai untuk sehari-hari gitu. Jadi untuk mungkin ke kantor, untuk ke mall, untuk jalan-jalan lah gitu. Saya jadi penasaran gitu, pengen nanya gimana sih rasanya mobil dengan spek balap, tapi digunakan untuk sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aaf dari Estilo Genio Komoditi Indonesia dengan mobil Civic Estilo tahun 95. Tentang mobilnya, mobil ini saya dibelikan oleh orang tua saya, oleh bapak saya, dan dipakai buat kuliah di tahun 2003. Kenapa saya ingin Estilo? Mungkin karena saya ingin mencari penampilan sportinya, karena dia pintu 2, jadi lebih kelihatan elegannya, makanya cintanya ke Estilo. Awal mulanya ya tetap mungkin karena kita pernah main di balapan liar ya. Kalau untuk sekarang, mesin yang digunakan itu B20 VTEC 2000 cc, headnya itu punya B16B atau di mobilnya EK9 Type R. Terus kalau untuk dari bagian head itu sudah di porting polish, sudah 3 angel valve, pair clampnya sudah diganti, camnya sudah diganti. Kalau untuk di blok itu piston sudah diganti, stang piston sudah diganti, karkasnya masih tetap. Terus ada penambahan griddle biar dia kuat, boringannya ditambahin lagi sama block guard, tapi saya block guard ini mereknya Golden Eagle yang saya pakai. Pulinya pakai fluid damper, injektornya pakai punya H22, intake pakai Skangtu, fuel railnya pakai AM, FPR-nya pakai Sharp, coilnya pakai MSD Blaster SS, open filternya pakai Shimota Bingback. Kurang lebih itu sih, sama ECU saya pakai Hondata S300 versi 3 yang Bluetooth. Kalau di eksterior kita pakai lip spoon, terus spionnya retract, spoilernya spoon, terus sama ada moonroof. Itu punya Honda tapi bukan punya bawaan Estilo. Jadi dulu saya beli Top Cut itu kodenya itu bodinya EH. Iya, EH. Nah, itu yang saya pasangkan ke Estilo. Kayak fender karbon, terang belakang itu karbon, kap mesin itu fiber. Ya, itu. Kalau kaki-kakinya sudah pakai coilover D2, terus pakai chamber kit Skangtu yang di depan, yang di belakang pakai chamber kit, terus sama LCA Skangtu, subframe ASR, terus sama T-bar. Kalau velgnya sekarang depan itu TE37 dengan ban AD08 205 15 50. Terus kalau di belakang itu Mugen RNR 15 dengan ban Acelera 651 195 50. Alasannya belang. Kalau di depan kenapa belang? Karena saya memakai knuckle DC di situ. Jadi daripada saya mengorbankan si velg Mugen itu, nah akhirnya saya memilih pakai TE37 itu. Interiornya ada speaker gathers yang terpasang. Di jok depan itu ada Recaro SR3, terus ada white clusternya EG6, terus
Di cover spion itu ada speaker juga, ya kan. Yang untuk saat ini di belakang itu saya pasang roll bar Cusco 4 titik. Terkadang suka saya lepas roll barnya, saya pasang interior belakangnya punya EG6. Traction bar merek Full Race. Dan mesin ini sudah didyno di bengkel Restek di Dan Mogot. Itu dapat 189 WHP, yang tuning itu yang punya bengkel sendiri namanya Leon Chandra. Dapatnya seperti itu, 189,9 WHP. On engine kemungkinan besar mungkin bisa 260-an kali ya. Mungkin kali ya. Kalau dari prestasinya dari 2006 itu pertama kali dapat izin oleh orang tua, dan itu ibu saya datang untuk menonton mobil ini balapan. Melihat ibu saya mobil ini melawan PW Kodok, tapi kalah. Akhirnya ibu saya pulang duluan dengan merasa kecewa, mobil anaknya kalah, ya kan. Setelah saya pulang, akhirnya saya jelasin. Karena main balapan itu kan kelasnya itu berbeda. Jadi saya di kelas apa, PW Kodoknya di kelas apa. Jadi tidak akan pernah ketemu. Wajar kalau kita kalah, ya kan. Nah, setelah itu saya unjukin lah sebuah piala. Akhirnya ibu saya bertanya, ini piala apa? Ini piala yang balapan hari ini. Di kelas 17 juara 1 pada tahun 2006 gitu. Terus sempet dapat piala lagi di masih tahun 2006 itu juara 1 untuk kelas 31 gitu. Terus akhirnya dapat piala lagi juara 3 di kelas 16 detik. Kalau untuk ibu saya sih apa ya, bisa dikatakan kaget lah, surprise gitu ya kan, ngelihat anaknya mendapatkan piala gitu ya kan. Cuman ya sempat ditanya hadiahnya berapa, ya hadiahnya kecil lah ya kan. Cuman ya ibu saya sempat merasa bangga aja akhirnya. Dan terus mulai detik itu saya dapat juara, ibu saya selalu mensupport, selalu mendukung buat balapan. Dan itu setiap kali saya balapan, ibu saya tuh selalu datang ke Sentul, sempat bawain minuman segala macem buat saya, buat mekaniknya. Dulu itu mekaniknya masih dengan Mas Irfan, seperti itu. Untuk best time, pernah mencoba setelah lepasin Dryan untuk mesin B series ini, itu 14.8, tapi ada trouble ternyata. Trouble-nya di RPM atas. 201-nya pernah dicoba, belum lama mungkin ya, setahun atau 2 tahun yang lalu lah ya, itu ketemu dengan 93 waktunya di 201. Mobil ini kan dengan spek balap, tapi masih saya pakai harian. Untuk spek harian ya kita bicaranya gimana ya, pakai harian ini untuk merasa nyaman ya masih dengan komplit dengan AC ya kan, kita masih nyaman. Ya kalau bicara bensin ya mungkin karena treknya cuman hanya dekat-dekat jadi nggak terlalu boros kali ya dilihatnya. Ya kalau kita bicara ya masih fun to drive lah ya kan, karena durasi campnya juga belum terlalu tinggi, karena durasi campnya ini masih yang street lah, makanya jadi masih bisa enak buat harian. Kalau bicara kendala ya kan, dengan spek seperti ini terus kita pakai harian, alhamdulillah sih nggak ada masalah ya. Dan kayak overheat itu jauh karena radiator saya sudah saya besarkan, sudah saya bikin panjang ya kan. Jadi ya masih aman aja semuanya. Kalau masalah overheat dan segala macem ya mungkin EG ini identik dengan yang namanya overheat bicaranya. Ya kalau kita bicara overheat, balik lagi ke cooling sistemnya. Ini bagaimana? Apakah ada sumbatan atau tidak? Radiatornya oke atau tidak? Segala macam itu mesti harus kita cari tahu dulu. Dulu kita pernah ngakalin
memakai kipas Karimun karena bilanya lebih banyak dan lebih kencang daripada kipas standar kita. Ya itu aja sih syaratnya yang perlu diperhatiin. Untuk biaya dan estimasinya itu 7 tahun yang lalu ya, saya membuat mesin ini ya. Ini dengan dari mulai ngecat sampai ganti karet-karet, swap mesin. Untuk mesinnya sendiri itu sudah habis mungkin 100 jutaan ya. Itu dengan hampir rata-rata barangnya part racing. Dan karet-karet zaman dulu itu di 7 tahun yang lalu ya bisa seharga 5 jutaan lah. Mungkin udah dapat semuanya. Ngecat itu 10-an kurang lebihnya ya. Mungkin 120 atau 130 kali ya. Untuk benar-benar di rebuild ulang benar-benar gitu loh semuanya. Kalau sekarang ya mungkin kalau bicaranya mungkin ada kali 150 atau sampai 200 kali ya, mungkin kali ya kita bicaranya ya kalau untuk yang sekarang ya, karena saya sendiri pun sudah tidak tahu lagi dengan harga part racing ini naik berapa persen kah dan berapa. Yang pernah saya tanya itu adalah si piston dan sama stang. Piston dulu saya beli itu masih kepala 8.500.000 sekian dan sekarang sudah dijual dengan kepala 13 jutaan. Bisa lebih. Ya kurang lebih seperti itulah. Gitu. Kalau bicara Estilo ini barang antik, barang koleksi, kita bilang nggak sayang, mungkin ya karena kan dulu itu cuma punya satu mobil, dan kepengen balapan lah, ya kan. Nggak ada mobil, nggak ada sponsor dan segala macam, ya akhirnya kita berkorban, mau dan tidak mau, mobil kita ini satu-satunya. Ya kalau dibilang harganya sekarang mahal ya nggak munafik ya jatuhnya ya. Ya tetap karena tadi itu cuman punya kendaraan satu mobil nggak mungkin jadinya gitu. Jadi nggak sayang sih sebenarnya seperti itu. Bicara niatan untuk balikin standar sepertinya tidak ada. Cukup dengan mesin yang sekarang. Ya kalau untuk interiornya mungkin ketika pengen ada penumpang buat di belakang ya saya pasang interior belakangnya yang punya EG6-nya. Ya udah. Seperti itu aja sih ya. Kalau bicara ditawar orang, jujur pernah terjadi 2 kali dan 3 kali terjadi. Yang pertama pada saat keluar dari rumah itu langsung ditawar orang. Pernah di luar pun lagi jalan itu sempat ditawar juga. Pernah juga lagi isi bensin dan yang orang pom bensin ini mungkin ada bosnya mengatakan, bos saya mau mobil seperti ini, kira-kira kalau dijual berapa mobil ya mas? Tapi saya bilang saya tidak jual. Sampai detik ini saya tidak ingin menjual mobil ini karena ya mungkin kenangannya terlalu banyak dan pengalamannya terlalu banyak, ya nggak akan saya jual, nggak kebayar. Kecuali nanti saya punya anak atau cucu saya atau apa, mungkin dia membutuhkan buat dana segala macam, ya silakan. Saya sebagai ketua di EGCI Jabotabek ya, mungkin bisa dikatakan ketua nasional kali ya jatuhnya. EGCI sendiri itu terbentuknya tahun 2008 di bulan Februari. Dan itu adanya di forum Kaskus, mulai dari Kaskus, beranjak mulai lagi ke modifikasi.com, ke Facebook, ya kan. Akhirnya yang senior-senior saya itu membikinlah benar-benar untuk menjadikanlah sebuah komunitas. Dan pada saat itu kan bercampur tuh dengan antara Genio dan Estilo, nah makanya dibikinlah sebuah nama komunitas itu Estilo Genio Community Indonesia.
Kalau untuk kegiatan EGCI saat ini palingan kita kopdar ya kebanyakannya. Kalau untuk kegiatan touring dan segala macam itu udah lebih jarang. Dan kalau mau masuk EGCI saya tidak bisa bilang ada syarat lah atau apa ya. Mungkin cuman cukup hanya punya mobil Estilo atau Genio itu pun sudah bisa masuk. Terserah mau mesinnya seperti apa, mau konsepnya mobil mereka seperti apa, itu monggo, itu hak mereka. Kalau di kita EGCI cukup hanya mobilnya aja, yang penting ada Estilo atau Genio, itu udah lebih cukup, udah bisa jadi keluarga dari bagian kita. Kalau untuk daftar, kita ada di IG EGCI, Estilo Genio Kompetitif Indonesia, atau di Facebook, ada juga EGCI juga, atau bisa lewat WA saya atau DM ke IG saya, itu juga bisa.